Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Karno, seorang bujang yang usianya sudah matang, bahkan sering dipanggil bujang lapuk. Keseharian bujang lapuk itu hanya menunggu seorang memberi pekerjaan kepadanya. Entah itu kuli panggul, bacul, tandur, apapun itu dia lakoni untuk menyambung kehidupannya. Maklum di usia yang hampir kepala 4, dirinya belum juga mendapatkan jodoh. Itu adalah alasan yang menjadikan bujang lapuk itu lebih sibuk bekerja daripada di rumah tanpa permaisuri yang menjadi tambatan hatinya. Memang membosankan, pikirnya. Hidup Karno miskin, orang tuanya pun hanya seorang buruh tani, sama seperti dirinya. Pendidikan formal Karno hanya mengenyam sampai bangku SD. Hingga sampai singkat cerita, Karno benar-benar dibantu oleh Pak Carik untuk menyunting Dewi sang pujaan hatinya. Saat itu pesta pernikahan sederhana, tamu undangan yang hanya dihadiri tetangga dekat saja. Semua itu tak mengurangi rasa bahagia dari kedua mempelai pengantin. Bunga-bunga bermekaran di hati Karno dan juga Dewi. Mereka benar-benar saling mencintai. Hingga suasana malam pengantin. Hari-hari yang berlalu pun mereka jalani dengan gairah yang menggebu. Sampai saat itu kira-kira beberapa bulan, akhirnya Dewi pun mengandung. Namun sayangnya nasib baik tak berpihak kepada Karno. Tepatnya saat kandungan Dewi memasuki usia 30 minggu, tak satu pun pekerjaan Karno peroleh. Bahkan Pak Cari yang biasanya getol memberinya pekerjaan, kini sama-sama paceklik. Karno benar-benar memutar otak untuk tetap bisa mendapat rupiah, meski nyatanya tetap kurang. Beruntungnya Karno, Dewi tetap sabar dalam kondisi kesulitan itu. Padahal nyatanya beberapa bulan lagi bayi mereka akan lahir. Itu artinya bertambah pula kebutuhan hidup dari keluarganya. Bagaimana ini mas? Sebentar lagi anak kita lahir. Aku sudah gak ada tabungan buat bayar dukun beranak mas. Keluh Dewi seraya mengelus perut buncitnya. Karno menatap sekilas wajah istrinya. Pandangannya pun beralih ke arah perut, kemudian beralih ke sisi yang lain. Ia lantas menghembus nafas menjelaskan bahwa lelaki itu sama bingungnya. Sabar ya Wi, aku juga lagi berusaha. Dewi terdiam. Di matanya tersirat pasrah pada keadaan hidup yang tengah dijalani. Karno beranjak dari duduknya menghampiri Dewi istrinya, lalu mengelus penuh rasa sayang pada buah hati yang ada di dalam perut Dewi. Nak, bapak mau keluar dulu ya. Mau cari rezeki buat adik. Jagain emak. Kamu ndak boleh nakal. Pinta lelaki itu. Suaranya lirih tapi penuh penekanan. Sepertinya ia sudah yakin bahwa bayi dalam perut itu mendengar ucapannya. Dewi yang mendengar hanya tersenyum. Jemarinya membelai rambut suami yang sedikit lepek karena keringat. Doain ya Wi, semoga aku dapat pekerjaan, pinta Karno. Dewi mengangguk memberi izin pada Karno yang kemudian menyeret langkah keluar rumah. Karno pun lalu keluar rumah dengan berjalan kaki, dengan tujuan entah kemana. Ngeri memang, tapi bisa jadi kaya. Jangan main-main kalau kamu mau lakukan itu. Sayup-sayup suara orang ngobrol dari kejauhan tertangkap indera pendengaran dari Karno. Ia menghentikan langkah untuk seksama, menyimak kelanjutan obrolan yang belum sepenuhnya jelas. Siapa yang berani melakukan itu? Kurasa hanya orang yang sudah bosan hidup. Tak jelas siapa pemilik suara itu. Karno lantas menggeser langkah agar lebih dekat dengan warga yang tengah asik mengobrol. Ia berdiri di sebelah pohon yang tak jauh dari pos kamling itu. Kalau ingin kaya, anak istri, bahkan nyawa pun tak jadi soal bagi siapapun. Benar gak Dul? Terdengar oleh Karno. Heru tengah berpendapat. Tapi kalau aku sih, mendingan miskin. Yang penting tetap bisa menikmati hidup. Obrolan masih berlanjut.
Karno terus mengamati dari sisi yang tidak diketahui oleh kumpulan orang-orang itu. Pikiran Karno bekerja, kala salah seorang di antara kerumunan itu menyebutkan cara mendapatkan banyak uang dengan cepat dan mudah. Meski resiko demi resiko akan dihadapi suatu saat nanti jika akan nekat melakukan hal bodoh itu. Benar Dul, perawan yang matinya hari Selasa Kliwon, kain kafannya bisa dijadikan media untuk pesugihan, ucap Heru antusias. Ah, omong kosong. Tak setuju dengan ucapan Heru, Ayar pun nyeletuk tak percaya. Ya kalau kamu gak percaya, terserah sih, jawab Sidul tanpa menatap wajah rekannya. Sementara sepasang mata Karno terus mengawasi mereka, dan telinga yang dipasang betul-betul ternyata membuahkan hasil. Kain kafan perawan bisa bikin kaya, gumam Karno. Sejenak ia tak yakin, tapi rasa penasaran terus menggelayut di otaknya, membuat calon bapak itu pun kembali menyimak obrolan dari tetangganya. Rungokno, pesugihan ini sebenarnya lebih efektif, celetuk Sidul. Maksudmu apa, Dul? Ayar pun menyela. Sementara saat itu Heru fokus pada apa yang akan diucapkan oleh Sidul. Efektifnya di bagian mananya, Dul? Tanya Heru terpancing. Ya efektif saja karena lebih cepat. Kita nggak perlu datang ke tempat-tempat pemujaan untuk mencari wangsit. Begitu, tegas Sidul. Ayar menggeleng sementara Heru pun mengangguk paham. Wes, ngomongin yang begituan mustahil, pangkas Ayar. Ia pun lantas berdiri menyingsing sarung yang sedari tadi melindunginya dari nyamuk, lalu meraih senter untuk mulai keliling desa. Sidul dan Heru mengakhiri obrolan setelah meneguk sisa kopi milik masing-masing. Mereka pun lantas menyusul Ayar yang sudah duluan keliling desa. Sementara di sisi lain, Karno tercenung sesaat. Dalam benaknya ada dorongan untuk melakukan hal bodoh itu. Tapi ia sadar tidak semudah itu untuk mendapatkan perawan yang mati di hari Selasa Kliwon. Karno pun hanya menggeleng. Mustahil. Sampai tak terasa saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karno lantas segera pulang karena khawatir dengan istrinya yang tengah mengandung. Pintu rumah sengaja ditutup perlahan. Karno lalu melangkah masuk ke kamar, tanpa hasil apapun pada malam itu. Padahal niatnya keluar rumah tadi untuk mencari kabar pekerjaan, tapi malah mendapatkan hasil yang nihil. Loh, kok sudah pulang, Mas? Tanya Dewi seraya bangun dari tidurnya. Karno tak menjawab. Benaknya masih penuh dengan cerita pesugihan yang baru didengarnya, membuat lelaki itu tak sadar istrinya bertanya kepada dirinya. Mas, kamu sakit? Seketika Dewi memastikan keadaan dengan menyentuh kening Karno. Diempasnya tangan Dewi dengan pelan. Karno pun lantas mengutarakan apa yang baru saja didengarnya. Aku ingin ikhtiar, Bu. Mendengar itu Dewi pun masih tak paham. Ia menatap Karno seolah bertanya. Ikhtiar? Ikhtiar apa, Mas? Digenggamnya jemari Dewi. Karno pun lantas melanjutkan niatnya. Kamu dukung aku kan? Dewi lalu mengangguk meyakinkan. Asal terbaik untuk keluarga kita, Mas. Aku pasti mendukung. Sejenak Dewi pun menjeda. Memangnya usaha apa, Mas? Tanyanya. Yang penting kamu dukung dulu deh. Bagaimana? Kamu setuju? Dewi pun diam. Ia tampak ragu dan tak bernyali melakukan apa yang diutarakan oleh Karno. Tapi aku tidak berani, Mas. Emangnya apa yang kamu takutkan? Aku tak ingin kehilanganmu. Karena aku yakin, Mas, setiap pesugihan pasti akan memakan tumbal. Bagaimana jika kamu, aku, atau anak ini? Karno menggeleng. Dewi berbicara seperti itu karena tadi Karno ini sudah bilang kepada Dewi. Tidak, ini nyaris tanpa tumbal, ucap Karno, membuat sepasang mata Dewi menatap tajam ke arahnya. Tanpa tumbal? Sebenarnya Karno ini masih tak yakin. Ia pun hanya menerka-nerka saja. Sebab saat mencuri dengar obrolan tetangganya tadi, tak dijelaskan ada tidaknya tumbal dalam pesugihan itu. Di dalam jiwa lelaki itu sudah tertanam rasa ingin cepat kaya. Sejak mendengar obrolan dari ketiga tetangganya, itulah yang membuatnya mau tak mau harus mencari lebih banyak informasi tentang misi yang akan dijalaninya. Tak mau diambil pusing, paginya Karno pun melangkahkan kakinya ke rumah Sidul.
Di sana berbagai obrolan basa-basi dibicarakan keduanya. Dari tentang bayi Karno yang akan lahir saat Karno tidak ada pekerjaan, sampai bahasan tentang hal yang ingin diketahui oleh Karno. Apalagi jika bukan pesugihan kain kafan perawan. Sebenarnya aku tidak begitu paham dengan pesugihan itu. Aku hanya mendengar itu dari sesepuh desa, termasuk bapakku. Karno mengangguk sementara tatapan Sidul nyalang entah kemana. Dulu, zaman kita masih kecil, hidup di desa dengan mata pencarian yang minim. Masyarakat di sini rata-rata kere. Kamu ingat gak sama Pak Suhadi? Sidul menjeda mengarahkan tatapannya pada Karno. Lalu Karno pun mengangguk. Suhadi bos resmil, ucapnya meminta kejelasan. Iya, betul. Hanya dia satu-satunya orang paling kaya di sini. Jadi, maksudmu dia Pak Suhadi? Belum sempat Karno melanjutkan pertanyaannya, Sidul pun sudah mengangguk. Menurut kabar burung, seperti itu. Tapi ya gitu, tidak ada bukti. Tetangga juga tidak ada yang mati sebagai tumbal. Anak-anak Pak Suhadi semuanya hidup jauh di luar kota dan juga tak pernah pulang. Panjang lebar lelaki berkulit hitam itu menceritakan tentang Pak Suhadi. Sementara Karno pun diam mendengarkan cerita yang masih mengambang. Belum membuatnya merasa puas. Tapi tidak begitu menakutkan menurutku, Dul. Setelah berucap, Karno meraih cangkir berisi teh yang disediakan istri Sidul dan menyesapnya sedikit. Mungkin tidak menakutkan, karena ceritanya baru separuh yang kamu dengar dariku. Lanjutannya nanti malam ya. Sidul terkekeh. Diraihnya cangkir berisi teh miliknya dan menyesapnya sedikit. Keduanya pun saling pandang dengan Karno dengan semua rasa ingin tahunya, dan Sidul dengan segala rasa santainya. Kenapa tidak sekarang saja, Dul? Mumpung aku tidak sibuk. Bukan untuk membicarakan hal yang mustahil bagi Sidul. Lagi pula Karno hanya lelaki tak punya pekerjaan yang menurut Sidul sedang mimpi untuk cepat kaya. Karno pun terlihat gusar. Menurutnya tak ada untungnya berlama-lama di rumah Sidul jika obrolannya dilanjutkan nanti malam. Hujan deras pun mengguyur bumi, disaksikan burung-burung camar yang terbang kembali ke sarangnya. Hawa dingin yang selalu identik dengan hujan begitu juga sepi. Hal yang lumrah setiap kali titik air itu jatuh mengurangi mendung hitam pekat di langit. Loh, sudah sampai sini kamu, sapa Heru yang baru datang setelah lewat pukul 9 malam. Iya, dari tadi jam 8, gerutunya. Jam 8, kowe wis tekan kene? Apa-apa awakmu nono? Kelakar Heru, heran dengan Karno yang terlalu buru-buru berangkat jaga. Karno hanya menanggapinya dengan mengangkat kedua bahunya. Wajahnya ditekuk entah bosan atau karena hal lain. Wayau dan ngene, lagian apa ngopo gasik-gasik? Mong dadi konco lemut tok. Wis, jadi gini, kamu tahu tentang pesugihan gak? Pesugihan apa? Belum tampak raut terkejut di wajah Heru. Ia kini sibuk menyalakan rokok yang diapit kedua jemari tangan kirinya. Ya pesugihan yang kemarin kalian bicarakan. Sik. Emangnya kamu dengar dari siapa? Karno pun salah tingkah. Ia beberapa kali menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak terasa gatal. Dengar pas kalian bertiga jaga kemarin malam sih, ucapnya. Heru pun manggut-manggut diembus olehnya asap rokok yang dinikmatinya ke udara. Jadi sebenarnya yang beritahu tentang pesugihan itu adalah Sidul. Sepasang mata Karno pun melirik Sidul, menagih janji yang tadi siang sempat diutarakan oleh Sidul. Hingga tahu maksud dari lirikan Karno yang menagih cerita, Sidul pun menggeleng entah setuju atau tidak. Saat itu Karno hanya mengeluyur di depan Heru dan Sidul. Ia tak sabar mendengar cerita lanjutan tentang pesugihan itu. Dengan wajahnya sudah berbinar-binar. Sementara Heru dan Sidul. Kalian dengar itu enggak? Tanya Sidul sembari memasang telinganya, mengamati sumber suara rintihan yang samar didengarnya. Heru menggeleng tapi ia takut mencoba untuk mencari sumber suara yang dimaksud oleh Sidul. Suara orang merintih itu yang terdengar oleh Karno dan Heru. Itu siapa sih? Jam segini kok menangis? Ucap Heru membenarkan apa yang didengar benar suara tangisan. Tapi kok koyok ngene ya suarane.
Lalu Sidul tak meneruskan ucapannya. Ia lebih memilih kembali mengingat-ingat suara seorang yang sepertinya ia kenal. "Siapa ya?" tanya Heru dan Karno serentak. Karno dan Heru pun saling pandang. Lalu dirasakan oleh mereka bertiga bulu kuduk yang meremang seketika. Hawa yang berubah dingin dan suasana yang semakin sunyi saat malam itu. "Aduh, perasaanku kok jadi gak enak ya," gumam Sidul dengan matanya memutar ke sekeliling tempat. "Kamu kenal sama pemilik suara tadi?" tanya Karno. Heru menggeleng lalu dua orang meninggalkan tatapan tetap ke arah Sidul. "Apa? Kamu tahu siapa pemilik suara itu kan?" ucap Heru. "Iya, aku baru ingat. Kalau tadi itu jalan di dekat makam." Gelas yang kini kosong diletakkan kembali oleh Sidul. Iku mau suarane." Ragu saat Sidul tak ingin berburuk sangka kepada seseorang. Namun Karno dan Heru pun tetap merajuk agar Sidul berterus terang. "Alah, kamu ini gak niat cerita, Dul. Kita kan sudah penasaran pengen tahu siapa yang malam-malam gini nangis. Kamu kok malah maju mundur gak selesai-selesai," ucap Heru dengan kesal. Ia saat itu lantas menyalakan rokok dan menghisapnya sebagai penetral rasa was-was yang baru saja dialaminya. Karno pun menyerah, ia tak lagi antusias untuk melanjutkan rasa penasarannya dan lebih memilih menikmati camilan yang tersisa di atas tikar pos kamling. Namun singkatnya, kini lelaki berkulit hitam yang biasa dipanggil Sidul itu, dia terdiam. Benaknya berkecamuk antara yakin si pemilik suara itu apakah benar orang yang ia kenal atau hanya mirip dengan suara orang yang ia kenal. Entahlah, yang jelas Sidul itu ingat betul bahwa Rohimin anak dari Pak Suhadi yang suaranya mirip dengan seseorang yang menangis di dekat makam itu yang baru saja dimakamkan sore tadi. "Iku koyok suarane Rohimin," celetuk Sidul. Karno dan Heru pun melotot kaget ke arah Sidul. "Rohimin?" Jadi cerita kejadian tadi pagi. Saat suara ambulans terdengar nyaring, tapi memilukan siapa saja yang mendengar. Mobil itu menyisir jalan kampung Duku Badung diiringi tatapan ingin tahu para warga tetangga yang berjejer di pelataran rumah. Siapa gerangan si menumpang dalam mobil berwarna putih pucat itu? Menuju kemana mobil itu? Pertanyaan demi pertanyaan dalam benak warga yang menyaksikan seakan meminta jawabannya masing-masing. Mobil itu melaju pelan melewati barisan warga. Semakin pelan dan berhenti tepat di depan sebuah rumah. Tanda tanya pun di benak para warga semakin besar ketika tahu bahwa ambulan itu ternyata mematikan mesinnya yang menderu tepat di pelataran rumah mewah milik Pak Suhadi. Siapa yang meninggal? Emangnya ada yang sakit ya?" tanya Mina pada Janti. Mereka berdua adalah tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumah dari Pak Suhadi. Rasa penasaran mereka berdua bukan tanpa alasan. Sebab keduanya ingat betul tadi pagi Bu Siem, istri dari Pak Suhadi, masih belanja sayur seperti biasa dengan wajah tak menunjukkan kesedihan ataupun duka apapun. Sungguh aneh bukan? Jika siang ini ada berita duka, tapi tak satu pun tetangga dekatnya diberitahu. Janti hanya menatap dengan gelengan pada Mina, tanda dirinya sama-sama tidak tahu. Detik kemudian terlihat Bu Siem dan Pak Suhadi keluar dari rumah mewahnya, lantas menghampiri mobil ambulans itu. Bu Siem dengan segala raut kesedihan di wajahnya, dan juga Pak Suhadi dengan wajah dingin misteriusnya. Seperti kejadian yang sudah-sudah, setiap kali berita kematian datang dari orang-orang terdekatnya, Pak Suhadi, lelaki bertubuh kurus itu, tak pernah menampakkan raut kesedihan sedikit pun. Mungkin karena tak ingin larut dalam kesedihan, atau memang ada sesuatu yang membuatnya tak pernah tampak bersedih. Entahlah. Suami istri itu pun mendekat mobil ambulans. Lalu salah seorang petugas berpakaian khas rumah sakit terlihat menghampiri dan berbicara kepada Pak Suhadi dengan ucapan yang sama sekali tak bisa didengar oleh orang lain. Ditambah petugas itu juga berbicara dengan mulutnya tertutup masker. Pak Suhadi hanya terlihat sekali mengangguk seakan tengah menyetujui sesuatu. Kemudian obrolan mereka pun berakhir dengan langkah petugas yang sigap menuju ke arah pintu belakang, yang dimana lalu pintu itu pun dibuka. Dari dalam mobil terdengar suara deritan besi yang tergesek. Ada dua petugas rumah sakit lainnya yang ternyata ikut membantu mengeluarkan sesuatu dari dalam sana. Warga yang ingin tahu, mereka pun mulai lebih dekat mengelilingi Pak Suhadi, Bu Siem dan para petugas beserta mobil ambulans itu, dengan harapan rasa penasaran mereka segera terjawab. Dan selang beberapa saat kemudian,
Rohimin, ya Allah, teriak Bu Siyam dengan histeris. Tubuhnya mendadak lemas, lalu menggelepar tak sadarkan diri di lantai. Ibu, Bu, ucap warga yang menyaksikan ikut panik dan membantu membawa tubuh lemah Bu Siyam untuk masuk ke dalam rumahnya. Rohimin, bisik tetangga pada tetangga yang lain. Mereka saling pandang dengan tatapan bertanya-tanya. Masing-masing dari mereka berasumsi tentang apa penyebab kematian dari Rohimin. Ada yang berpendapat Rohimin kena serangan jantung, Rohimin bunuh diri, bahkan ada yang berpendapat bahwa Rohimin ini dibawa demit pesugihan peliharaan Pak Suhadi. Dulu, Sirin juga mati mendadak. Tapi kalau Sirin sih memang kena serangan jantung, Pak. Sebab tubuhnya penuh bercak biru kehitaman. Itu ciri-ciri orang yang mati kena serangan jantung, ucap seorang warga. Ah, masa sih, Pak? Aku kok gak yakin ya. Soalnya desas-desus yang beredar Pak Suhadi itu kan Muja itu. Ketus tetangga yang lain, yang kemudian asumsi itu mendapat dukungan berupa anggukan dari beberapa warga yang sepemikiran dengan pendapat tersebut. Sudah, iku sih pancen wis takdire mati, kata tetangga yang tak ingin pusing dengan berita kematian keluarga Pak Suhadi. Para warga pun berhenti membicarakan hal apapun tentang Rohimin. Mereka lalu mengambil posisi untuk bergotong royong membantu mengurus jenazah Rohimin yang akan dimakamkan hari ini juga. Di hadapan Raga yang kini sudah terbujur kaku, seorang ibu menangis pilu. Bu Siyam harus rela kehilangan anak yang tinggal semata wayang setelah berulang kali kehilangan 3 orang anak yang lainnya. Memang 3 orang anak dari Bu Siyam, Sri anak sulungnya, meninggal saat baru saja menikah. Hingga kini tak pernah diketahui apa penyebab yang membuat putrinya itu kehilangan nyawanya. Sementara Sirin anak keduanya meninggal karena serangan jantung. Setidaknya itu yang dikatakan dokter yang menangani kematian dari Sirin. Dan juga Darto, anak nomor 3 yang selalu menjadi kebanggaan suaminya itu, meninggal saat sedang mengatur pekerja tandur di sawah. Dan kini tinggal Rohimin sendiri. Singkatnya, petugas rumah sakit yang tadi siang mengantarkan Rohimin dengan ambulans, mereka pun mengatakan Rohimin mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Bu Siyam jelas tahu betul apa yang menjadi penyebab anaknya nekat melakukan perbuatan itu. Kok bisa awakmu ngene, Leh? Ratapan kesedihan Bu Siyam di depan jenazah Rohimin sangat menyayat hatinya. Dipandangnya wajah tanpa nyawa di hadapannya. Bu, kami turut berbelasungkawa ya. Emangnya kenapa bisa begini sih Bu Rohimin? Tambak tetangga memeluk tubuh Bu Siyam, tapi Bu Siyam pun hanya membalas pelukan itu tanpa menjawab pertanyaannya. Hingga singkatnya sampainya di pemakaman. Beberapa warga tengah menyiapkan lubang kubur untuk Rohimin sambil gibah. Anaknya mati semua ya. Asal jangan kita setelah ini yang jadi tumbal. Seletuk Sidul seraya mencangkul tanah merah yang sedikit tandus. Hus, kamu kalau ngomong sembarangan sih. Emang Rohimin mati jadi tumbal sopo? Tanya tetangganya yang bernama Kosim. Sidul pun belum menjawab. Saat tiba-tiba Ayar yang tengah memindai tanah agar tidak kembali longsor ikut nyeletuk. Sidul Heru itu sama saja. Bahasanya tentang pesugihannya Pak Suhadi terus. Alah, kamu ini kan emang gak percaya, Yar. Wong benar-benar Pak Suhadi itu nyupang kok, punya demit. Aku ini tahu dari beberapa sepuh desa loh, termasuk bapakku sendiri. Ucap Sidul membela diri dengan tangannya, tetap sibuk mencangkul dengan galian kubur. Emang buktinya apa, Dul? Tanya Kosi mulai penasaran. Ayar lalu menekuk bibirnya ke bawah, mendongakkan kepala sebagai isyarat menunjuk Sidul, seakan menantangnya. Iya, Dul. Emang buktinya apa? Buktinya ya ini buktinya. Ditunjuk-tunjuk oleh Sidul kubangan tanah kubur galiannya. Kamu gak lihat? Semua anaknya telah mati. Lanjut Sidul dengan menegaskan. Kosim pun melotot sembari Ahyar menggeleng tetap tak yakin dengan ucapan dari Sidul. Hingga saat itu iring-iringan pengantar jenazah Rohimin pun sudah sampai di area pemakaman. Begitupun Ahyar, Sidul, dan Kosim yang telah selesai menggali tanah. Ini tempatnya Rohimin? Tanya Pak Lebe, orang yang dipercaya warga untuk mengatur pemakamannya. Betul, Pak. Monggo-monggo, jawab Ahyar, seraya menyingkirkan tubuhnya agar tidak menghalangi para warga yang akan meletakkan keranda di sisi sebelah lubang makam.
Terlihat saat itu Busyom dan Pak Suhadi mengantarkan Rohimin ke peristirahatannya yang terakhir. Sudah tak ada air mata yang membasahi wajah Busyom, meski rona kesedihan masih tergambar jelas di sana. Sementara Pak Suhadi tetap bersikap seakan tidak terjadi apa-apa. Sungguh aneh. Jadi begitulah ceritanya. Hingga lanjut dengan obrolan di pos kamling. Saat itu Heru, Sidul, dan Karno, mereka sedang berbincang-bincang. Hingga saat itu, Karno pun bertanya kepada Sidul, "Emangnya sebenarnya meninggalnya karena apa, Sidul?" Sidul menatap Karno dalam hati, inilah saat yang paling tepat untuk menceritakan sebuah kejadian silam yang tak pernah diketahui oleh banyak orang. Sekarang kita akan masuk ke sudut pandang dari Sidul. Umurku masih 13 tahun saat mendengar sebuah cerita yang sampai detik ini membuat hidupku ada di antara percaya atau tidak percaya. Iya, itu adalah sebuah cerita yang sebenarnya hanya perlu didengar oleh beberapa orang saja, tidak termasuk aku. Malam itu beberapa warga mendapat jatah ronda. Ada bapakku juga yang ikut di antara mereka, termasuk aku. Aku hanya seorang anak kecil yang memang tidak ingin tahu tentang obrolan orang tua. Saat itu Pak Hamid ada bersama rombongan. Beliau membawa Karim, anaknya yang dulu sangat akrab denganku saat usia kami sama-sama belasan tahun. Karim dan aku asyik bermain ketika obrolan di antara orang tua sepertinya sedang sangat serius. Tapi tiba-tiba Karim ini memutuskan untuk pulang ke rumah dengan alasan ngantuk ingin tidur. Jadi aku pun mengizinkannya pulang. Karim lalu meninggalkan bapaknya yang masih serius mengobrol bersama dengan bapakku dan beberapa orang tua yang lain yang ada di sana. Sementara aku yang memang belum mengantuk, hanya memilih untuk rebahan di samping bapak yang tengah terduduk. Sambil berbicara, "Nekat sekali ya dia. Emangnya dia pikir tidak ada resiko ya yang akan ditanggung? Tunggu saja," ucap bapakku. Aku saat itu tidak tahu apa yang mereka obrolkan. "Ya tunggu saja sih. Seharusnya dia sayang pada nyawanya, atau minimal sayang pada anak-anaknya," sambung Lek Cahyo, dan aku masih tidak paham apa yang tengah menjadi topik obrolan dari mereka. "Aku rasa dia tidak membual. Buktinya baru kemarin dia menikah, sekarang bisa membuat gubuk. Ya memang sih hanya dinding triplek atau atap seng. Tapi sedangkan kita yang hanya buruh." Lek Sinur pun bertanya ngambang. Dan saat itu aku semakin diam, masih tak paham dengan apa yang mereka obrolkan. Bapak yang sadar akan kehadiranku, beliau pun menunduk sembari menatap memperhatikan wajahku, seperti memastikan aku sudah terlelap. "Le, tidur di dalam sana?" pinta bapak, seraya mengelus kepalaku. Ternyata bapak tahu aku masih terjaga saat itu. Aku pun menggeleng makin erat memeluk tubuh bapak. "Tidur di sini saja, Pak. Aku mau nemenin bapak." Mendengar itu bapak pun mengangguk, lalu memindahkan kepalaku ke atas pahanya yang keriput. Lalu bapak pun kembali fokus pada obrolan yang tengah dibahas bersama para tetangga. "Payah, dasar Suhadi payah." Seperti kesal sekali Lek Cahyo pun mengucapkan hal itu. Suhadi, Pak Suhadi, sebuah nama yang kukenal seakan membuka tabir yang belum sempurna terjawab dan masih membentuk segaris tanya yang seolah berputar di otakku. Iya, aku juga khawatir suatu saat tetangga bisa jadi korbannya. Bapak menatap sekilas ke arahku lalu beralih kepada dua teman obrolannya. Lek Cahyo dan Lek Sinur pun hanya mengangguk-angguk, entah ikut khawatir atau hanya berpura-pura khawatir. "Tapi semoga saja tidak ada hal buruk terjadi pada keluarga kita ya," ucap Lek Sinur. "Amin Nur, semoga saja ya," jawab bapakku. Aku pun saat itu ikut mengamini ucapan Lek Sinur dalam hati, meski aku belum tahu betul arah obrolan mereka semua. Dan tiba-tiba dari arah belakang, "Wah, Lek, sapa seorang lelaki. Dialah yang sedang dibicarakan oleh bapak dan kedua teman obrolannya. Dia adalah Suhadi. Suhadi, kena lungguh." Lek Cahyo pun lalu menepuk tikar di samping tempat duduk agar Lek Suhadi ini duduk sebelahnya. Wah, sedang pada ngobrolin apa toh sebenarnya?" tanya Lek Suhadi dengan wajah sumringah. "Kamu..." Lek Sinur pun jujur, diiringi dengan tatapan menyelidik bapak dan Lek Cahyo pada Lek Suhadi yang kini tengah heran
dengan menatap ketiga orang di hadapannya. Aku? Loh, emangnya ngomongnya apa toh? Kok bahasnya aku? Ketiga orang itu hanya diam, tapi tatapan elang mereka tak luput di wajah Suhadi. Kamu jangan cengar-cengir. Aku tahu kalau kamu muja. Sentak Lek Cahyo. Maksudmu apa sih yo? Sembarangan kalau ngomong. Pungkas Lek Suhadi. Ia pun lantas duduk di samping banyolannya. Sudah, kamu jangan mengalihkan obrolan Di. Jujur saja, ucap bapak dengan mulai serius. Lek Suhadi saat itu tahu arah obrolan dari bapak. Ia pun tanpa canggung seperti ingin menegaskan. Jadi gini, iya, benar aku ini muja. Muja dalam artian itu adalah dia melakukan pesugihan, yaitu memuja dengan sok siluman atau setan. Saat mendengar pengakuan dari Pak Suhadi, kami semua pun terperanjat mendengar jawaban Lek Suhadi yang tanpa basa-basi itu. Jadi, kamu beneran? Emangnya kamu muja apa? Makin tak jelas arahan obrolan yang kudengar, membuat mata kian melek tak jadi mengantuk. Edan kamu Di, edan. Sentak bapak pada Lek Suhadi, diiringi tatapan kecewa Lek Sinur dan juga Lek Cahyo. Otakmu taruh mana Di? Bentak Lek Sinur. Lek Suhadi pun saat itu diam, tapi wajahnya masih bahagia. Ada senyum yang melengkung di sana. Aku yang saat itu pura-pura memejamkan mata, tak ingin menyiapkan informasi yang kupikir penting. Aku memang muja, tapi tidak seperti yang kalian pikir. Tapi tetap saja Di, kamu itu muja. Itu hari yang sirik. Bentak bapak lagi. Begini, aku pernah cerita tentang kejadian ngambil kain kafan mayat Siti kan? Ucap Lek Suhadi bertanya dengan mengambang. Ketiga orang yang diajak bicara hanya mengangguk. Iya, itu. Tapi sebenarnya tidak segampang yang kalian pikir, Lek. Ada banyak hal yang sepertinya kalian tidak perlu tahu. Sambung Lek Suhadi. Saat itu bapak, Lek Sinur, Lek Cahyo menggeleng dengan geram. Tapi, kamu pikir itu lucu, Di? Bapak bertanya dengan serius. Ya gimana tidak lucu? Wong, saat kejadian ngambil potongan kain kafan Siti itu, baunya ku towel sambil ku bisikin. Nanti malam datang ya. Malamnya datang beneran. Ya aku jadi heran sendiri. Jawab Lek Suhadi saat itu. Terus kamu apakan kain kafan itu? Lek Cahyo bertanya dengan penasaran. Aku bawa ke dukun. Jawab Lek Suhadi dengan santai. Ke dukun? Ucap bapak memastikan. Emangnya untuk apa Di? Tanyanya lagi. Kan sudah kubilang, semua yang terjadi itu tidak segampang yang kalian pikir. Suhadi lalu menekan puntung rokoknya ke dalam asbak. Aku pun mulai tak sabar ingin tahu kelanjutan cerita itu. Tetapi saat itu mata sudah terlanjur ngantuk. Aku bawa ke dukun itu kainnya. Lalu aku disuruh tirakat sama dukun itu. Paham? Jawaban senteng itu keluar dari bibir hitam Lek Suhadi yang kebanyakan merokok. Jadi kain itu hanya media? Ucap bapak sambil mengambil kesimpulan. Iya. Lek Suhadi pun mengangguk sambil melahap singkong di hadapannya. Dan dia lalu melanjutkan ceritanya. Sebenarnya aku ini juga menyesal. Aku senang hartaku berlimpah. Aku bisa membeli ini dan itu sekarang. Tapi nanti, cepat atau lambat, aku akan kehilangan seluruh keluargaku. Tawa yang tadi menghias wajah Lek Suhadi kian lama kian memudar, berganti dengan tatapan nanar yang tak bisa digambarkan. Lalu, bagaimana dengan dirimu sendiri? Bapak pun kembali bertanya kepada Lek Suhadi. Tatapannya seakan khawatir pada suatu hal. Tapi saat itu aku tak dapat memastikan kekhawatiran apa yang sedang ada di benaknya. Aku, mau tak mau, aku akan hidup. Entah jawaban apa yang Lek Suhadi sampaikan. Sebab saat Lek Suhadi mengungkap satu hal yang akan terjadi dalam hidupnya nanti, saat itu aku sudah terlelap. Obrolan mereka pun bagai nyanyian pengantar tidur yang membawa aku ke alam mimpi. Kita masuk ke cerita yang sekarang. Jadi,
kamu benar-benar tidak ingat bagaimana kelanjutan nasib Pak Suhadi kelak? Lelaki bertubuh janggung bertanya penasaran. Aku tahu, No. Tapi tidak dari Pak Suhadi, ucap Sidul menegaskan. Heru hanya melongo mendengar kisah dari sahabatnya itu. Ia lebih memilih menghabiskan makanan yang tersedia daripada fokus membahas hal mustahil. Ya, meskipun sebenarnya dirinya juga penasaran. Dul, lanjutkan. Aku sangat penasaran, ucap Karno dengan memaksa. Besok sajalah. Ini sudah sangat larut untuk cerita tentang hal itu, jawab Sidul meneguk kisah teh miliknya. Lalu dia pun merebahkan dirinya di lantai pos gambling. Dul, kamu tahu Rohimin mati kenapa? Ucap Karno mendesak. Ia kini ikut berbaring di samping Sidul. Ini hanya mungkin ya, No. Tapi ceritanya besok saja. Sungkan Sidul memalingkan posisi membelakangi Karno. Sudahlah, No. Besok juga kan masih ada waktu, timbal Heru menasihati Karno. Karno pun mengalah, ia memilih diam meski rasa penasaran begitu mendongkrak di dadanya. Tapi apalah daya jika si empunya cerita tak berkenan memberitahu. Hingga malam pun berlalu, suara jangkrik seolah menjadi pengantar tidur bagi ketiganya sampai pagi. Hingga singkatnya seperti biasa lelaki bertubuh kurus itu menagih kopi hitam pada sang istri. Di sisi lain saat itu, terdengar krek pelan cangkir itu diletakkan oleh Busium untuk suaminya. Lalu dirinya duduk di samping Pak Suhadi. Hening sekali Pak Suhadi menyesap kopi dengan tatapan asal. Dengan tidak menatap Busium yang dari semalam meminta kejelasan, dikirim atau tidak uang permintaan Rohimin itu. Pak, ucap Busium membuka percakapan. Wajahnya sendu sebab semalam ia terus memikirkan kematian anaknya sambil berderai air mata. Apa? Bapak jujur? Apa Bapak jadi kirim uang itu untuk Rohimin? Tanya Busium kepada Pak Suhadi. Wajahnya sedikit kesal karena tak kunjung mendapat jawaban. Suhadi pun diam. Entah apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Apa susahnya jujur untuk membuat hati istrinya menjadi lega? Rohimin, Busium meraung, tak tahan dengan sesak yang menghimpit di dadanya. Kepergian anaknya kali ini seolah memukul bertubi-tubi perasaannya. Diam, pusing aku, Bu. Bukannya iba, si tua bangga itu justru membentak istrinya. Pak, apa benar yang diucapkan tetangga-tetangga, Pak? Tentang pesugihan itu? Pesugihan yang Bapak lakukan merenggut semua nyawa anak-anak kita, Pak, untuk dijadikan tumbal. Mata Busiam pun membulat. Dengan menatap Suhadi seolah semua yang terjadi adalah sebab dari keserakahan suaminya. Suhadi hanya diam untuk beberapa detik, menyisakan isak Busiam yang semakin kerap. Kalau itu benar, tega kamu, Pak, tega. Busiam bangkit dengan mencakar tubuh Suhadi seenaknya. Bu, diam ya, Bu, diam. Sekuat tenaga saat itu Suhadi mencegah istrinya melakukan hal kasar itu, lalu menuntunnya ke sebuah kursi. Suhadi pun menggeleng penuh sesal, tapi lagi-lagi rasa bersalah itu ia tepis dengan segera memasang wajah dingin. Aku juga tak melu mati kayak bocah-bocah, Pak. Liris siam pada Suhadi. Air matanya pun berderai lagi. Ya ibu, mana sih yang rela anaknya mati? Apalagi mati dalam keadaan yang sebenarnya bukan kehendak dari ilahi. Wanita itu tak berdaya, pukulan atas kematian Rohimin sudah tak bisa ditoleransi lagi. Sebab dulu dengan hati yang sama terluka, wanita itu dengan lapang dada berusaha mengikhlaskan kematian anak-anaknya. Ia tak percaya pada desas-desus tentang suaminya yang dikabarkan muja itu. Namun kali ini, sikap dingin dan acuh dari suaminya seolah menjadi bukti atas keserakahan itu. Kenapa Bapak tega korbankan anak-anak, Pak? Kesalnya, Siam pun kembali mendesak. Saat itu Suhadi tak bisa mengelak. Dadanya bergemuruh seiring raungan Siam yang makin menjadi-jadi. Dan semua itu seolah membuka memori kelam dalam ingatan Suhadi yang datang ke dukun untuk melakukan ritual pesugihan. Saat itu dukun itu pun berkata kepada Suhadi, "Kamu sudah siap melakukan pesugihan. Berarti kamu harus siap menerima resikonya. Anak dan istrimu akan jadi tumbal." Ucap dukun saat Suhadi ingin melakukan pesugihan itu.
Angin yang berembus kencang membawa ingatan Suhadi pada peristiwa yang buat anaknya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Si tua bangka menunduk merasai matanya yang mulai berkaca-kaca, lalu merenung. Malam itu Suhadi membayangkan cerita yang dulu, di mana Rohimin meminta pinjaman sebesar 10 juta lewat telepon. Suhadi pun marah. Kemarahan yang diartikan oleh istri dan anaknya sebagai bentuk kekikiran, kebagilan dan juga rasa pelit. Tapi tidak bagi Suhadi sendiri. Dengan cepat Suhadi memukul-mukul kepalanya seolah rasa sakit tak lagi ia miliki. Sebab ingatan-ingatan itu muncul di benaknya, membuat cairan bening meluncur deras dari mata tuanya. Sungguh kali ini Suhadi tak bisa menahan lagi kesedihan yang biasa ia sembunyikan di balik wajah dinginnya. Sri, dari bibir Suhadi, menyebut nama anak gadisnya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Memori-memori masa lalu berputar di kepala Suhadi. Saat dulu Sri datang meminta restu untuk menikah dengan kekasih hatinya. Dan sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.